Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada tugas saya membuat ampli ini diberi dua macam pilihan ya. Yang satu OCL 150 watt yang ini, dan yang satu OCL Clear ini ya. Jadi dari ininya sih misalnya gini, OCL Clear ya. Jadi untuk ya pembanding aja lah, kira-kira enak mana sih ini dengan ini. Jadi ya saya buat sekalian lah. Sebenarnya ini sudah saya bikin sih ya, cuma karena memang ada yang menanyakan gini. Dan ya ada yang menanyakan skema apa ya, layout plus ya layout itulah ya. Akhirnya nanti saya kasih di deskripsi ya. Dan ini tata letaknya dan layoutnya kayaknya nggak terlalu matching ya. Jadi maksudnya kayak gini nih, ini kan ada lubang spacernya dan di sini nggak ada. Jadi kayaknya ini bukan tuknya asli sebenarnya, tapi ya entahlah. Yes, jadi tapi kalau mau komponennya ini bisa ditut yang gitu dan ini gitu. Oke, jadi sekarang kita buat aja ya. Untuk komponennya sendiri karena memang saya ngambilnya di sekolah itu agak banyak ya, jadi buat resistornya cukup lah buat ini, bahkan puas ya. Jadi masnya kalau mau bikin silahkan ya, nanti kita coba review suaranya bagus mana ya, kira-kira ini dengan OCL 150 ya. Langsung buat aja ya. Oh ya, satu lagi, kalau masnya mau bikin, ini kan ada dioda ya, tulisannya 48, ini dioda 4148 ya. Dan yang 07 ini 40007 tuh. Pokoknya ada sih dioda yang 400007 yuk, pokoknya ada sih. Terus ya kayaknya udah sih. Yuk gitu aja deh. Yuk langsung buat Aku belum vaksin sih mumet anjing kan. Dimas sih ya kayak Tak kira vaksinnya sesok, baru sih mau lah anjing. iya. Kadung turu aku anjing. Nah, oke, ini udah jadi ya. Jadi kayak gini. Buat transistor finalnya sendiri saya pakai 3055 dan 2955 ya. Nah, dan di sini tuh ada resistor 100 ohm ya. Nih. Ya, pecah. Oke, ini 100 ohm. Ini harusnya buat input tapi bagian ground ya. Jadi ini enggak saya pakai, ini kan menuju input yang bagian ground. Nah, yang saya pertanyakan ini, kenapa kok inputnya kok yang bagian ground kok dikasih resistor gitu loh ya? Kenapa enggak bagian plusnya aja sih gitu ya? Di ini langsung saya lewati, jadi enggak lewat resistor ini ya, karena kalau pakai resistor ini noise-nya jadi tambah parah sih. Jadi misal kalau langsung dari ground itu bersih ya, kalau lewat resistor bisa-bisa tambah noise lagi. Jadi ini gak saya pakai. Jadi mau dipakai resistornya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Untuk transistor ininya ini ya, ini driver ya bilangnya. Jadi transistor drivernya ini outnya dari kolektor, jadi bukan, kalau ini kan emitter kemudian masuk ke TR final ya.
sedangkan ini kolektor dulu, kemudian masuk transistor yang bagian sini, kemudian masuk basis, kemudian diteruskan ke emitter, langsung masuk ke basisnya ini. Jadi ya gitulah. Oke, sekarang kita tes ya. Untuk PSU nya sendiri saya masih sama menggunakan 15 ampere di voltase 25 volt CT. Untuk speakernya tetap ya pakai Polytron. Jadi nanti kesimpulannya saya langsung saya buat kedua ini kan memang untuk dibandingkan ya. Nanti kesimpulannya jadi langsung menuju ke perbandingan ini saja lah. Kalau nge-review ini nanti kalau nggak ada perbandingannya itu nggak asik lah. Jadi kalau nggak ada ini nanti juga nggak akan ketahuan kelemahannya apa ya. Jadi ya langsung saya bandingkan aja lah buat kesimpulannya nanti ya. Tapi oke, nanti kalau mau buat silahkan. Nanti filenya ada 2 link, yang satu buat tataran komponennya, walaupun nggak sama persis dengan yang di PCB, cuma ya mirip-mirip lah. Misal untuk kerapatannya nggak sama tapi masih sama buat tatanannya ya. Misal di sini kan jumpernya jaraknya misal 1 cm, yang digambar itu nanti kayak mepet gitu loh ya, gitu lah itu ya. Terus yaudah sih, sekarang langsung tancapkan PSU nya aja ya. Terus nanti kita tes dan saya beri kesimpulan. Nanti kalau masnya mau bikin silahkan, enggak ya silahkan buat layoutnya dan tatanan komponennya nanti saya taruh di deskripsi ya, kayak yang ini. Oke. Nah oke, ini sudah tersambung untuk PSU nya dan input dan speakernya juga udah. Saya masih pakai itu satu aja, subnya nggak usah ya karena saya memang mau tes di semua rank gitu aja ya. Langsung tes saja ya. Untuk tesnya pertama saya menggunakan lagu dangdut yang sama dengan yang waktu tes ini ya. Jadi ya buat perbandingan lah dengan nada yang sama gitu aja ya. Yuk, nanti lagu kedua ya random aja lah. Nah oke, jadi sekarang masuk ke kesimpulan ya. Oh iya, ini saya udah nggak ada kitnya karena dipinjam teman saya ya. Jadi ya saya nggak ada dua-duanya sih. Jadi untuk ini jadi untuk kalau dari tes pertama ya, yaitu pakai lagu dangdut. Untuk OCL Gear ini sih suaranya lebih ke apa ya, bass yang dihasilkan itu agak lebih tinggi. Jadi semisal kalau di tune control itu ya ibarat kalau OCL Gear itu
lebih ke bassnya, dan untuk OCL 150 wattnya lebih ke nada sub-subnya ya. Jadi memang karena pada tes lagu dangdut ini yang dihasilkan OCL 150 agak lebih rendah daripada OCL clear ya itu sih selera sih, cuma itu kan memang main lawaran ya. Cuma kalau main tone control saya rasa udah beda lagi sih, cuma ya karakternya seperti itu sih. Untuk nada-nada high-nya memang sih untuk OCL clear ini nggak sebagus OCL 150 menurut saya sih ya, karena memang untuk high-nya itu agak kurang keluar sih. Yang OCL clear ini lebih ditonjolkan bagian mid-nya ya. Jadi mid bass itu lebih condong sih ini ketimbang treble-nya ya, walaupun masih ada sih, cuma nggak se high-nya nggak sekeluar si OCL 150 watt itu sih. Nah, dan kalau untuk lagu yang kedua, ini sih yang saya nggak suka dari OCL clear itu ya. Untuk bagian high-nya, kalau misal lagunya itu bagian treble-nya itu yang keluar tipis-tipis ya, kayak misal mid dibarengi treble tipis-tipis itu di speaker Twitternya kan, nah kan Polytron itu kan yang saya pakai itu kan woofer, middle, dan Twitter ya. Nah di bagian Twitternya ini sih yang dihasilkan nggak sejernih OCL 150 watt, jadi ini lebih harusnya yang keluar itu tipis ya, cuma yang di sini yang saya rasakan lebih ke ngosos, jadi nggak bisa gemerincing gitu, suaranya lebih ke ya kayak ngosos gitu lah, nggak sih pokoknya. Cuma kalau untuk buat DJ ini nggak sempat saya buat buat DJ-nya itu untuk OCL clear malah terasa kasar buat high-nya, jadi nusuk di telinga itu seakan-akan gitu sih, sakit gitu loh. Jadi saya nggak terlalu suka sih bagian gitunya ya. Jadi maksudnya kalau mau rakit ya silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa sih. Jadi gitu agak banyak minusnya ketimbang plusnya, mungkin agak di mid yang agak nonjol, tapi ya saya sih lebih memilih OCL 150 watt sih, jelas ya kalau begitu. Ya kalau mau rakit silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kesimpulan saya seperti itu, masih bagus OCL 150 watt ya kalau buat tugas memang ya. Tapi mungkin kalau untuk speaker full range misal 12 in tipe full range itu kayaknya sih oke-oke aja ya, karena memang nggak ada speaker yang khusus Twitter, jadi saya rasa untuk treble-nya ya bagus-bagus aja sih, karena memang speaker full range kan memang nggak dikhususkan untuk Twitter ya memang bisa menghasilkan di situ, cuma nggak bisa setinggi gitu sih frekuensinya. Jadi kalau misal speakernya full range itu masih oke lah, cuma kalau udah pakai 3-way atau 2-way misal woofer sama Twitter itu nggak usah lah pakai rakit ini ya, gitulah. Oke, terima kasih sudah menonton, thanks for watching. Kita aja ya, yo, 2 minggu.